Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lepung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mereview busa filter akuarium atau busa Dacron yang saya gunakan di akuarium saya, teman-teman. Nah, selain itu saya akan memberikan tips serta trik untuk teman-teman sekalian yang mungkin kesulitan dalam menentukan filterisasi, khususnya mekanis untuk akuarium teman-teman sekalian. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lepung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lepung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya akan mereview busa filter busa Dacron yang saya gunakan di semua tank akuarium saya, teman-teman. Kebetulan saya baru membeli busa filter ini sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, sekarang baru saya buka nih, teman-teman. Nah, saya beli ini ukurannya panjang 200 cm atau 2 meter, lebarnya 1,6 meter atau 160 cm, teman-teman. Nah, ini busa yang saya beli nih, teman-teman ya, cukup banyak, seperti bantal kita tidur ya, teman-teman ya. Nah, ini ketebalannya, ini tebalnya 3 cm, teman-teman. Nah, 3 cm ya, cukup tebal. Ini pemotongannya juga rapi ya, teman-teman ya, sesuai dengan ukuran yang saya pesan nih, teman-teman. Nah, saya beli busa ini di toko online, teman-teman. Toko online di aplikasi Shopee, teman-teman. Nah, di aplikasi Shopee ini saya beli dengan harga yaitu 28.000, teman-teman. Cukup murah, dan juga pengirimannya cukup cepat, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, sedikit tips dan trik untuk teman-teman sekalian yang menggunakan busa Dacron atau busa filter yang warna putih ini di akuarium. Ada baiknya setelah kotor jangan langsung dibuang, teman-teman, atau jangan langsung kita ganti. Ada baiknya teman-teman sekalian ikuti tips dari saya, yaitu yang pertama, silahkan dicuci menggunakan air deras. Nah, teman-teman bisa lihat atau cek di video saya di channel Lepung Berani, ada membahas tentang membersihkan busa filter Dacron ini, teman-teman, menggunakan air deras. Kemudian teman-teman bisa jemur, teman-teman, jemur di terik matahari, maka busa ini akan kembali seperti ini, teman-teman ya, seperti ini dia bisa kembali. Nah, setelah jemur dan bisa kita gunakan lagi. Jadi boleh kita ganti ya, misalnya di filter akuarium kita kotor, kita ganti. Kemudian busa yang kotor tadi kita bersihkan, jemur. Besok yang ini kotor diganti lagi, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menghemat penggunaan busa filter Dacron ini, teman-teman. Nah, mungkin itu aja review singkat dari busa filter ini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa cari di toko online ya, baik itu di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Busa ini, teman-teman, cari aja busa Dacron lembaran. Nah, cari yang bisa digunakan untuk filter akuarium, teman-teman. Tips lagi, teman-teman bisa beli yang lebih tebal dari ini, teman-teman. Ini kan 3 cm nih, teman-teman. Nah, ya 3 cm, teman-teman bisa beli yang lebih tebal. Misalnya 5 cm, 6 cm sampai 10 cm kalau nggak salah. Nah, lebih tebal lebih bagus karena dia bisa menyaring kotoran lebih banyak, teman-teman. Partikel-partikel kecil yang ada di air akuarium kita itu bisa tersaring di busa Dacron ini, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tips dan trik untuk teman-teman sekalian untuk menghemat ini, teman-teman ya, menghemat penggunaan busa Dacron atau filter putih ini, teman-teman. Nah, di sini saya contohkan ya, seperti filter akuarium saya ini, teman-teman ya. Ada lapisan tertentu supaya busa ini tidak berat
bekerjanya, dan juga filter kita tidak luber airnya. Nah, yang pertama teman-teman bisa mengkombinasikan filter ini dengan media filter mekanis lainnya teman-teman. Nah, ini saya ambil dulu satu lagi teman-teman ya, ada yang kurang ini. Nah, ini teman-teman ya, yang ini namanya adalah busa biofoam teman-teman, warna hitam. Ini tebalnya 5 cm teman-teman. Kemudian yang ini namanya jaring nelayan ya, jaring nelayan bekas. Ini saya beli online juga. Kemudian ini busa Grand Wall warna hijau. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Nah, ini busa Dacron tadi diletakkan di bagian paling bawah teman-teman. Misalnya kita punya filter mekanis ya, ada tatakan atau pembatasnya dengan lubang output, yang ini di bagian paling bawah. Nah, ini susunan yang paling menurut saya cukup menghemat media filter busa Dacron ini teman-teman. Nah, ini bagian paling atas itu teman-teman bisa taruh ini teman-teman, busa biofoam. Busa biofoam ini saya sarankan beli yang tebalnya 5 cm teman-teman. Nah, seperti ini tebal, cukup tebal nih teman-teman, 5 cm. Bisa lebih tebal dari ini lagi teman-teman, misalnya 6 cm sampai 10 cm tebal. Kemudian lapisan kedua bisa menggunakan jaring nelayan. Jadi ini dia menyaring kotoran yang cukup besar, kemudian dia menyaring kotoran yang halus, ini ya jaring nelayan. Kemudian yang ketiga bisa teman-teman lapisi dengan ini teman-teman, dengan busa Grand Wall ya. Jadi ini lapisan ketiga. Kemudian lapisan yang keempat itu baru filter ini teman-teman, atau busa Dacron. Jadi busa Dacronnya tidak akan terlalu kotor teman-teman. Jadi kalau kita mau bersihkan filter mekanisnya, palingan yang kotor ini sama ini busa Dacronnya kotor tapi tidak terlalu kotor teman-teman. Bisa juga teman-teman misalnya menggunakan subfilter, yang filter di bawah itu bisa ini dilapis-lapisi lagi teman-teman ya. Bisa menggunakan ini busa biofoam ini 3 lapis, misalnya ini 5 sampai 4 lapis ya, disusun-susun. Kemudian ini juga bisa 3 lapis. Baru di bawahnya ini teman-teman, bisa airnya bisa kristal clear teman-teman ya. Ini airnya bisa jernih. Nah, selain itu kalau kita menggunakan top filter seperti saya menggunakan top filter kaca, bisa dimaksimalkan penggunaannya seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai review busa filter yang saya gunakan di akuarium saya. Kemudian memberikan tips dan trik penggunaan busa filter atau busa Dacron ini supaya tidak gampang kotor dan juga hemat biaya perawatan di akuarium kita teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.